Guys, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, Koin Tarot Semesta. Hari ini seneng banget ya. Ini tuh hari apa ya? Pokoknya hari dimana aku upload video ini berarti aku udah detik-detik kayak selesai liburanku. So, aku mau bikin fun reading ya. Tapi ini bukan pick a card, general reading aja ya, tentang bagaimana perasaan dia yang sudah pergi meninggalkan kamu. Bagaimana perasaan dia yang sudah meninggalkan kamu. Ya, buat seseorang yang mungkin pernah hadir di dalam hidup kamu, seseorang yang pernah memberikan kebahagiaan buat kamu, ya. Dan dia sudah pergi jauh darimu, mungkin sudah menikah atau kalian sudah putus ya, bener-bener kayak sudah lost kontak gitu ya. So, hari ini jadi kita nggak usah panjang-panjang ngobrol ya. Tapi aku berharap teman-teman tuh kayak tetap dukung nonton aku gitu ya. By the way, kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kalian bisa kontak ke nomor yang sudah aku sediakan di kolom deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada, guys. Langsung chat sama Alfa aja, karena maksimal pengerjaan itu 1 kali 24 jam. Ya. So, terima kasih buat temen-temen yang sudah dukung hingga ini bulan November ya. Semoga kalian bahagia. Mohon maaf karena aku nyetok video tuh dari bulan Oktober, jadi kayak bener-bener wow, cepet juga ya sampai udah November lagi gitu. Sebentar lagi akhir tahun. Oke. Bagaimana perasaan dia yang sudah pergi meninggalkan kamu? So, aku buka kartu tarot. Oke. Kenapa aku pingin kelihatan muka? Jadi biar ya sekali biar semakin seru ya. Gitu. Oke. Bagaimana perasaan dia yang sudah pergi meninggalkan kamu? Kita akan baca. Oke. Ini gede ya kartunya. Tanganku nggak muat. General reading, bagaimana perasaan dia yang sudah pergi meninggalkan kamu. Oke. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, ya aku masih buka slot, jadi langsung booking biar slotnya nggak kehabisan. Soalnya per hari tuh aku maksimal 3 orang doang gitu. Oke. Kayak lagi aku shuffling. Oke. Ada Knight of Wands. Perasaannya dia lagi berusaha untuk move on, lagi berusaha untuk pergi dari kamu. Mungkin udah saatnya dia bilang, aku mesti memang harus move on bagaimanapun cara aku bertahan, tapi kayaknya hubungan ini gak akan lebih baik ya. Dia udah kayak berusaha untuk, ya aku menyerah deh untuk saat ini. Memang lebih baik aku pergi untuk menyelesaikan karirku. Mungkin dia lagi study, dia lagi ingin menyelesaikan studinya. Memang benar-benar dia ingin fokus pada apa yang dia pikirkan dan apa yang dia ingin kejar. Memang sepertinya begitu berat buat dia, tapi aku rasa dia tetap harus melakukannya. Dia harus tetap pergi melangkah, move on dari kamu ya. Walaupun dia jujur masih meninggalkan luka di sini, masih meninggalkan rasa sayang, meninggalkan rasa cinta yang tulus, meninggalkan rasa perasaan yang dalam ke kamu. Jadi memang dia benar-benar kayak masih ingin kembali, jujur ingin kembali, tapi dia juga harus melihat masa depan gue harus bagus, harus cemerlang. Dan di sini dia akan kayak ya udahlah, saatnya move forward gitu ya, fokus pada diri, fokus pada pengembangan diri, dan tetap harus melangkah. Bagaimanapun gue berjalan, bagaimanapun gue melihat ke belakang, tetap aja kita harus fokus melihat masa depan ya, masa depan yang masih menanti kita gitu.
Oke, kita akan buka kartu yang lain. Kepo aku juga. Bagaimana perasaan dia yang sudah pergi meninggalkanmu? Wow. Oh my god. Gede banget. Oke, The Emperor. Dia berusaha diam. Terus berusaha ya udah biarkan masa lalu. Jadi berusaha menenangkan pikiran juga sambil dia kayaknya kemarin tuh gue juga salah sih gitu, kayak juga merenungkan yang kemarin-kemarin, tapi dia tetap kayak gue nggak boleh namanya ingat-ingat masa lalu, berusaha untuk tegar, berusaha untuk menjadi pendirian yang kuat, memiliki pendirian yang kuat agar dia nggak terpikirkan masa lalu ya. Kalau ngomongin The Emperor, dia kan tegas pembawaannya ya, tegas terus beribawa. Nah kayak gitu orangnya, ibarat kata dia sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, saatnya aku ingin melangkah. Memang dia jujur ya, memang ada penyesalan di sini ya. Dari dua kartu ini aku melihat memang dia ada penyesalan telah meninggalkan kamu atau telah pergi dalam hubungan ini. Entah ini putusnya gimana ya, putusnya tuh sakit, atau mungkin bisa dibilang aku lihatnya putusnya tuh kayak sorry tuh saya ya, salah paham ya, dan itu ngebikin dia gagal move on, mungkin bertahun-tahun di sini ya. Kalian mungkin gagal move on, sama-sama gagal move on, tapi aku lihat memang dia di sini ingin pergi ya, dia ingin pergi, ingin melanjutkan hidupnya, benar-benar mau mencari apa yang memang harus dia cari ya. Walaupun dia ngerasa oke, aku sakit hati, aku bingung harus bagaimana, perasaanku tuh nggak kuat, jujur aja gitu. Aku tuh ada rasa ingin kembali sama dia, aku tuh masih butuhin dia tuh sebenarnya pingin, cuman dia harus tetap tegar, harus tetap melihat bahwa no, kamu tidak hidup di masa lalu, tapi masa depan kamu menunggu kamu. Kamu nggak bisa bertahan pada situasi dan keadaan yang memang sudah berakhir. Jadi memang di sini dia bergejolak batin banget ya, yang dimana hatinya kadang pingin kembali, tapi si jiwa emperornya tuh kadang pingin nggak move on gitu ya. Makanya dia di sini sangat confused, perasaannya sangat bingung, jujur aja, kayak berkata aku harus gimana. Jadi dia lagi berusaha untuk melihat dulu gitu, melihat dan memantau. Oke. Kita lihat lagi bagaimana perasaan dia setelah meninggalkan kamu. Oke. Oke. Ya hari Senin sore aku live sih. Bismillah aja. Senin sore, aku aja nggak tahu ini kapan upload ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada judgment. Nggak deh gitu. Dia berusaha untuk ya udahlah, biarkan masa lalu, sekarang banyak hal yang harus aku lakukan. Dia juga tahu kalau misalkan hidup itu nggak sepenuhnya tentang cinta. Akhirnya dia sadar ya, kalau misalkan banyak hal yang memang harus dia cari di dunia ini, banyak hal yang memang harus dia kembangkan. Jadi memang di sini dia kayak berusaha untuk ya udah pasrah aja lah. Mungkin Tuhan punya cara lain buat hidup aku ke depan. Memang dia akhirnya paham kalau hidup itu nggak sepenuhnya baik ya. Walaupun dia berusaha move on dari kamu ya, aku lihat dia berusaha keras loh move on dari kamu, berusaha benar-benar pergi dari kamu ya. Bagaimanapun dia berusaha untuk tidak melihat ke belakang, tapi hatinya berkata lain
ya. Dari kartu ini kelihatan banget dia nggak bisa move on. Bahkan mungkin dia bakal lebih kayak menanggung sakit hati ketika kamu udah bersama yang lain, ya. Dia kayak, kenapa ya aku bisa seegois itu dulu? Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, terlalu judge self banget sih. Akhirnya dia kayak menyalahkan diri, bahkan banyak yang mungkin kerja jadi nggak fokus gitu. Oke, kita akan tarik lagi. Oke, satu aja please, just one card. Oh my god, 3 of Cups. Aku merasakan dia dan kamu akan bertemu dalam suatu tempat ya. Mungkin ada reunian atau makan bareng. Nah, di sini kalian kayak bertemu kembali ya, dan kayak mulai ngobrol lagi. Dia mulai kayak membuka percakapan ke kamu, atau dia ngajak kamu ngobrol dulu, atau kamu yang mulai percakapan ini, vice versa, bisa bolak-balik ya. Jadi di dalam reunian atau mungkin ada pertemuan ya, di sini dia mulai untuk mengajak bicara, atau mungkin kamu mulai ngajak dia bicara ya, seolah-olah kalian kayak sudah melupakan masa lalu dan kayak memulai sesuatu yang baru aja. Udah saatnya memulai di sini, kayak ya sudahlah, masa lalu biarlah masa lalu, sekarang kayak mengajak ke masa depan. Udah saatnya belajar untuk ikhlas dengan kehidupan masa lalu, dan sekarang fokus pada apa yang bakal terjadi di masa depan gitu ceritanya. Oke. Ada 2 of Swords. Di sini ada Scorpio, Cancer, Pisces gede ya. Terus di sini ada Aquarius, Gemini, Libra. Ya, dia benar-benar nggak bisa move on. Bagaimanapun cara dia berusaha keras, tapi tetap aja hatinya tuh kayak gue masih cinta deh gitu. Kayak berusaha untuk mengelak pun juga susah. Mau ngelak berapa kali pun tetap hatinya tuh masih ke kamu, masih sayang ke kamu, masih ada perasaan khusus yang nggak bisa dia hilangkan. Mungkin kalian sudah punya kenangan yang begitu dalam ya, kenangan yang nggak bisa dia hilangkan di sini. Dan dia kayak, oke, gue pingin kembali, gue pingin move on. Gue pingin move on setelah dia mencoba move on dari kamu, tapi dia tetap gue ingin kembali. Pada akhirnya ini ada yang kembali, ada yang malah move on. Kita lihat lagi ya. Ini kemungkinan yang terjadi ada. Cuman yang aku lihat gedenya adalah ketika dia berusaha ingin move on, tapi di dalam hatinya ya, dia berusaha ingin move on, tapi sebenarnya gue masih belum bisa gitu ya. Dia sudah mentekadkan dirinya buat move on, tapi tetap aja nggak bisa gitu loh ya. Ada Strength, karena kamu memiliki kekuatan atau power yang memang hanya kamu yang punya gitu. Kamu memiliki hati yang besar, kamu orangnya sabar, kamu tidak gerasa kerusuk, kamu adalah orang yang penyayang. Dan dia bener-bener kayaknya gue bener-bener pingin ngedapetin hatinya lagi deh gitu. Kayak dia tuh nggak mau kehilangan, dia nggak mau kehilangan dan nggak mau kamu pergi dari dia. Cukup ironis karena ya kadang dia berusaha untuk move on, udah sering kali dia move on, mungkin dia sudah bergonta-ganti pacar, tapi nggak ada yang sebisa menenangkan kamu gitu dan menyenangkan kamu. Mungkin kamu adalah orang yang memang selalu ada buat dia, kamu berhati lembut, dan kamu tipikal orang yang nggak pilih-pilih gitu sih ya. Kalau misalkan makan ayo gitu, jalan ayo, dan kamu orangnya nggak pelit gitu. Lalu di sini ada apa? Ada 6 of Cups. Jadi kamu sama dia ntar kedepannya akan sama-sama memberi ya, sama-sama saling menyayangi. Aku melihatnya di sini
dia ini bakal kayak mencoba jalan yuk gitu, kayak gue traktir ya, kita nonton ya kayak gitu. Karena aku ngelihat dia tahu bagaimana how treat kamu, karena mungkin selama ini kan dia selalu kayak menyesali ya, tanpa kamu tuh dia hilang, kayak alone, kayak ngerasa hampa. Dan di sini dia baru menyadari pentingnya dirimu, dan dia kayak oke, jalan yuk, kita hangout yuk. Terus mungkin banyak yang akan ngobrol, ada yang cuman sebatas teman kembali lagi jadi teman, ada yang balikan. Wow kita konfirmasi dari Romance Angel ya, soalnya aku kepo juga, ini seru deh baca ini. Oke. Perasaan tentang seseorang yang sudah pergi meninggalkanmu, perasaan dia setelah dia meninggalkanmu. Banyak udah. Kenapa lagi nggak fokus? Oke, sebentar. Kita ambil, kita shuffling ulang. Ini lucu nih orangnya. Keep an open mind. Ya, dia lagi berusaha untuk meyakinkan dirinya, tetap kayak bener gak sih gue pingin balikan gitu. Kayak berusaha meyakinkan diri dia banget, apakah sebenarnya ini perasaan semata. Jadi dia berusaha kayak yakin gak ya gue balik, apa ini cuman perasaan saat doang gitu. Tapi aku rasa dia di sini akan kayak mulai pendekatan lagi sih ke kamu, pelan-pelan tapi gak instan, soalnya dia merasa bersalah juga kan telah pergi meninggalkan kamu. Mungkin ada orang ketiga gitu. Guys, kita ambil lagi kartunya. Lucu orang ini tau, kayak berkata aku mau ketawa dari tadi, karena dia tuh kayak pelin-pelan, kadang pingin deket, kadang mundur lagi, banyak konflik batin. Tapi akhirnya dia berusaha untuk meyakinkan dirinya banget. Ada transformation, your relationship with one other is about to deepen, love, conquer, and transfer all things. See, dia beneran kayak bakal balik sih ke kamu, bakal kayak menghubungi kamu, mencoba ngobrol langsung lagi, kayak oke, gue salah, gue ngaku ya, kita perbaiki lagi dari nol. Dan mungkin banyak yang akan berkencan, ngajak jalan ya, gue traktir deh hari ini, lo mau kemana gitu. Seru juga nih orang. Oke, aku akan lihat dia lagi ngapain sekarang. Kepo gak sih gue? Kok gue jadi kepo sih, padahal aku bacain kalian. Gak apa, this is so fun. Oke, dia lagi goodbye to the old, hello Chunjun. Fix, dia pingin ngajak kamu balikan ya, dia pingin ngajak kamu balikan. Dan you finish one part of your life and now a new and even better part is beginning. Lihat, dia pingin ngajak kamu balikan, tapi pelan-pelan di sini, karena dia orangnya bakal kayak mulai dari nol lagi ya, bener-bener ngajak kamu dengan baik nih orang ini, nggak buru-buru juga. Karena kalau buru-buru bakal banyak hambatan atau hal-hal nggak terduga lain yang datang. Tapi makanya di sini dia pelan-pelan banget, mulai sebagai teman, nggak ngambil langkah secara instan. Jadi memang di sini kalau aku lihat dia ngajakin jalan pelan-pelan dulu, baru nanti kedepannya dia bakal lebih konsen pada hubungan ini, memperbaiki. Oke, kita tarik lagi satu kartu lagi. Ini so sweet sih. Oke, maaf ya guys, hari ini satu video aja ya. Semoga hari Senin, Selasa aku udah bisa live lagi. Ada practice.
dia lagi berusaha untuk menenangkan diri. Oke, gue belajar sabar, gue belajar untuk memaafkan diri gue belajar untuk memahami apa sih sebenarnya kehidupan sekarang harus bagaimana gue harus bersikap pada diri gue. Jadi dia mulai untuk mengerti tentang dirinya juga ya, memahami diri dia, memahami orang lain. Jadi memang dia belajar untuk pahamin orang-orang sekitar dia juga. Oke? Dia belajar untuk mulai mengerti tentang sebenarnya gue egois gak sih. Jadi mulai introspeksi diri lah gitu. Oke, aku mau tarik lagi dari Journey, satu lagi sekalian kepo. Ada Begin Now, Take Your First Step ya. Jadi mungkin atau enggak kamu yang pas reunian itu, yang aku bilang reunian, kamu yang mulai kayak ngajak ngobrol, ngajak bicara sih. Jadi di sini bakal kayak memulai suatu percakapan. Wow, so sweet. Karena kamu jadi lebih kayak belajar memahami juga. Oh ternyata kemarin gue sama-sama masih terlalu childish punya hubungan gitu. Oke, aku akan tarik buat pesan semesta. Ya biasalah, aku selalu melakukannya kan ketika setelah reading biasanya. Oke, pesan semesta. Ada leadership, take charge of the situation. Ya, mungkin kamu yang akan mulai dari hubungan ini, kayak mulai untuk komunikasi atau mulai untuk ngobrol duluan. Ya, kayaknya kamu yang akan lebih memulai deh, ya di sini. Baru dia bakal kayak menyambut dengan guyonan, menyambut dengan flirty gitu. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini and subscribe and comment. Terima kasih selalu support aku dan have fun. See you guys. Bye.